Pada zaman dahulu kala, ada sebuah pulau yang sangat berbahaya. Dahulu pulau ini dikenal sebagai Pulau Gardenia karena ada seorang gadis bernama Gardenia yang meninggal akibat tidak tahu penyebabnya. Kematiannya sangatlah misterius. Dan pada akhirnya, desa ini dikutuk, termasuk semua pulau-pulau di Pulau Gardenia. Dan di sini, petualangan kita dan warga-warga lain tidak akan pernah berhenti untuk berpetualangan di desa ini sekaligus menguji nyali. Oh, 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 oh. Apa-apaan ini? Kenapa desa kita sampai ke sini? Desanya kosong. Tidak ada warga-warga di sini. Lo sih cari tempat yang salah. Kau banyak rumah lagi di Pulau Gardenia. Cari yang lain kek. Tapi kan yang penting kan gak ada orang-orang di sini ya. Tengok, kita bisa menguasai rumah ini kapan saja dan di mana saja. Itu rumah kita semua, kita yang kuasai. Mudah kau ngomong situ kau. Lu tahu ini apa bahaya di rumah ini kalau tinggal kalau keadaan terbengkalai. Itu ada bangkai hewan di situ. Pindah yuk. Nah, ini baru desanya. Enggak yang tadi terbengkalai, cok. Ayo kita jumpai para warga-warga di sini. Permisi, Pak. Permisi. Nama desa kita ini adalah Desa 2, aliasnya kami sebut sebagai Desa Gasen. Ya, cuma ini desa yang selamat dari hantu Gardenia. Ayo makan beli-beli di sini. Pak, makanya dikit tadi. Kok desa ini yang tadi di sana? Itu rumah-rumah kalian dulu. Iya, itu dulu rumah kakek kami dulu. Tapi karena ada perang dunia 3 yang lalu, ya, jadi tidak ada lagi tinggal di situ. Makanya keturunan-keturunan seperti keturunan kakek kami yang tinggal di sini. Dan di sini aman dari perang loh. Ada Iron Golem yang bisa menjaga kami. Dia akan kuat, ya kan Pak? Terserah kau aja lah bang. By the way, saya mau nanya, kenapa kalian bisa sampai ke sini? Dan apa tujuan kalian datang ke desa kami? Kami hanya bagus-bagus saja pada kalian. Kalau kalian seperti kami diserang oleh orang-orang perang kemarin. Apalah bang ini, mereka 3 ini menginap, bukan menjajah, ya kan bang? Lah, babi bisa ngomong cok. Gimana ceritanya? Desa kami ini udah mulai absurd lah. Makanya jadi seperti ini. Babi bisa ngomong, ayam juga bisa ngomong, gak berkokok lagi. Ini kemarin kejadiannya. Tadi pagi tuh. Bang, lo yang berkokok di situ ya. Pada pagi nih, nanti orang itu malas kerja loh. Kau ini cuman ya kau. Aku masih tua, kau suruh berkokok. Ayolah bang, berkokok lah bang. Masa kita ayam jantan macam ini gak mau berkokok? Apa abang mau jadi ayam potong orang itu? Ya. Woi, semua bangun. Orang kok udah pagi kok kerja ke. What the frog? Tidak masuk akalnya. Ayam atau manusia gak nih? Kok bisa ngomong? Jadi gitu ceritanya. Sampai warga pun keheranan dan ayam macam tuh.
Woi bang, gak istirahat gak sih? Udah capek kita mau mencetak buku. Apalagi ini buku-buku sejarah desa kita pula. Udah banyak tahu tentang desa kita, masa dibuat lagi gitu? Gak apa-apa bro, demi pencitraan. Ini kita harus dapat dukungan dari Kades, biar kita bisa jadi orang kesayangan Kades kita. Pencitraan matamu. Maaf ya deh kalau rumah-rumah di sini kecil-kecil. Wajar, ini pedesaan terpencil. Jadi bantu pemerintahan desa kami belum mungkin datang ke sini. Tidak apa-apa Pak. Yang penting kita bisa nginap di sini bersama Bapak. Ya, kebetulan Bapak ini udah gak punya keluarga lagi karena keluarga Bapak semua deh pindah alam. Betul juga ya nak. Anda yang waktu 2020 kemarin mereka pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, baru jaga jarak. Berarti mereka nggak bakal kena virus corona atau COVID-19. Itu dulu bahaya banget. Kalau kena langsung, kalau nggak sembuh mati. Itu yang tidur di samping gue ini siapa ya pak? Kok dari malam sampai ini malas-malas mulu, tidur mulu? Waduh, kan nggak boleh gitu. Itu Pak Sule. Ya tiap hari berbaring tepat tidur kan, kakinya udah kehilangan sarafnya gara-gara kemarin kan ada kecelakaan. Ya sarafnya putus coy, makanya nggak bisa lagi dia berdiri. Tapi nyawanya masih ada. Udah 30 tahun loh Pak Sule ini tidak mau bangun-bangun. Tapi makan masih nafsu. Kasiannya Pak Sule, nggak pernah jalan-jalan ataupun ngapa-ngapain selama-lamanya. Andai aja Bapak hati-hati jalan, pasti gak bakal seperti ini. Kena kecelakaan kan, saraf putus. Iya. Kalian pasti mahasiswa dari Universitas Kayana di Canterlot kan? Betul Pak. Tapi kami semuanya bukan mau KKN, tapi cari tempat tinggal. Karena desa kami juga di desa Kleinsil waktu Perang Dunia 5 kemarin mau menjelang Perang Natal. Ya, desa kami harus dihancurkan oleh tim Kosiglo kemarin. Wah, sedih banget. Makanya kami di sini bersama teman-teman saya mau nginap di desa ini. By the way, saya punya anak perempuan namanya adalah Alisa. Cuman dialah anak yang bisa dipercaya. Anak saya cuma perempuan. Satu lagi namanya Malki. Malki durhaka pada saya yang sakit-sakitan seperti ini. Memang seperti inilah wajar, udah tua. Gak bakal ada yang bisa merawat saya. Semenjak itu Bapak gak punya tempat tinggal lagi karena diusir oleh si Malki. Iya nak, kayak karena Papa sakit, Papa harus diusir oleh si Malki, sekaligus adiknya sendiri si Alisa. Saya memanglah orang yang merepotkan anak perempuan saya yang harusnya menjadi orang terhormat di keluarga Elan. Bapak udah sehat? Ini siapa nih Pak? Kok kayak nggak pernah ditengok di sini-sini? Mereka itu adalah orang-orang yang bakal menjaga Bapak kalau lagi pergi. Coba kalian nantika nama-nama kalian siapa? Halo Kak, saya Garvin dan ini teman saya si Karel, dan yang di sini yang deket ayah kamu namanya si Baron. Saya Alisa. Terima kasih dah mau menjaga bapak saya waktu saya pergi. Saya mau cari uang untuk bapak saya dan juga mencari tempat tinggal baru. Cuman susah. Kak Malki gak mau mengasih 500.000 aja untuk bisa membeli obat bapak.
Ya itu memang kurang ajar itu kak. Kakak udah tahu, kakak Malki ini dia nggak pernah sadar bapaknya waktu sehat ngasih dia apa yang diinginkan. Malah dikhianati dan diusir bersama lo. Nanti kalau kakak sukses kak, jangan kasih Kak Malki tinggal di rumah kalian nanti. Astaga, gak boleh gitu. Sama saja kalian juga bakalan membuat semuanya makin bermasalah. Biarkan saja dia, nanti akan ada hasil akhirnya. Alisa, mulai sekarang kalau kamu lagi gak tahu apa-apa, biar mereka tiga yang bantu kamu untuk mencari obat bapak. Kalau masalah bapak bisa terakhir, kamu harus tahu ya, nanti kalau semenjak bapak sudah pindah alam, tolong kamu harus tahu, kamu jangan pernah melupakan janji bapak. Misalnya kalau bapak udah pindah alam, kamu harus selalu bersama mereka di saat hal buruk terjadi. Kalau tidak, lo berarti sudah mengingkari janji bapak. Iya pak. Jadi mereka bakal bersama kita sampai bapak pindah alam. Benar. 30 tahun lagi kamu harus tahu kehidupanmu nanti. Waduh, kok ayam jantan kau bertelur ya? Apa jangan lo ayam transboy ya? Matamu. Ayam transboy. Ini ayamnya balik lah, telur dibalik, itu kita masak. Perhatian semuanya. Segera persiapkan bahan-bahan dan resource untuk membuat bahan-bahan untuk persiapan Natal. Karena hari Natal sedang dimulai berapa hari lagi, jadi siapkan bahan-bahan kita. Dan juga para penduduk pendatang akan datang ke sini untuk mencari tempat tinggal baru. Segera bangun rumah untuk mereka atau berikan rumah kalian sebagai tempat tidur mereka, dan mereka harus saling bersama. Betul. Aneh, kok belum pernah tahu kok mereka bisa kerja-kerja seperti ini? Mencurigakannya bro. Jadi ini adalah rumah kepala desa kami. Seperti ini batu rumahnya. Ya, nama aja orang kaya, pasti rumahnya bakalan setingkat itu. Boleh nanya, apakah di sini laki-laki atau perempuan nggak kepala desa kan di sini? Ya pastinya perempuan, Dek. Ya udah kalau gitu saya jumpai. Bu, kami mau di sini mau menyampaikan pendapat. Segera ibu keluar dari sini. Ada apa ini? Kenapa kok tiba-tiba kalian mau memanggil saya ke sini? Gini bu, kepala desa. Jadi kan saya tadi melihat orang-orang, kok tiba-tiba mereka kok cepat-cepat mau siap-siap mau Natal. Dan katanya 2 hari lagi mau Natal. Ini masih tanggal berapa nih bu? Masih tanggal 7 ini bu, 7 Desember. Belum tanggal 25 atau 24. Belum tanggal 26 juga.
Iya, Bu. Kata orang-orang di sini dan juga para kepala desa perempuan di sini, kenapa mereka juga tiba-tiba malas ya, Bu? Malas untuk membantu kita untuk iya biasa yang dilakukan oleh warga-warga desa di sini. Persiapan makanan mereka jadi malas, Bu. Mereka yang ke ladang. Iya, Bu. Aku juga tadi melihat para perempuan di sana pada mandi di sungai kotor, Bu. Kan di sungai itu udah tercemar, Bu. Tapi mereka kebal dengan racun yang di sungai itu, Bu. Apa sebab dengan desa kita kenapa seperti ini? Iya, warga-warga kok jadi aneh sekarang ya, jam 3 pagi nih, di hari Minggu ini. Apa jangan-jangan salah? Yaudah. Kalau kita yang masuk ke rumah ini. Jadi gini Bu Kepala Desa, warga-warga di sini hari Minggu ini dan semalam itu mereka jadi aneh. Ada yang kerja lembur tanpa ada alasan lah. Ada juga para pejabat-pejabat Ibu yang memilih dia gak tahu apa alasan juga. Mereka langsung mau mengundurkan diri dari apa, Bu? Pemerintahan kedesaan ini. Dan juga para wanita yang dilaporkan oleh Bu Maizen. Mereka mandi di sungai yang sungai bilangnya, Bu, sungai ada pernah tercemar 30 tahun yang lalu, Bu. Ya pernah bekas perang dunia itu. Tapi mereka nggak ada apa-apa sekali, reaksi sama sekali. Karena kayak tubuhnya ruam kayak entah kulit badannya kok udah rusak-rusak gitu, Bu. Mereka nggak begitu, masih normal, Bu, badan mereka. Dan juga banyak juga di sini para wanita yang tidak mau mengumpulkan bahan makanan. Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa desa kita seperti ini? Apa jangan-jangan? Iya, Bu. Nama hantunya dengan orang-orang ada kisah serem, Bu. Dan katanya ada hantu namanya Gardenia. Katanya sih dia meninggal karena Cukup. Jangan sebut nama dia. Karena lo nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. apa yang seperti terjadi. Oh, mengapa ya? Susah banget untuk mencari bukti. Tanya gadis tapi tayaknya kayak gitu. Tak warga-warga mereka nggak mau dengar. Apa saja sebenarnya terjadi? Iya juga ya. Tapi saya punya buku ini, tapi buku saya simpan karena gue baru dapat dari tadi di tabung sampah rumahnya Pak Eros, tapi saya simpan lagi. Ini sih bukunya. Hah? Buku? Kalau gitu saya bacakan. Tunggu. Biar aku membacakan apa isi dari buku ini. Buku harian untuk pembuliku. Halo, saya gadis cantik yang sangat imut. Apa ini? Saya anaknya gemes. Tapi di balik itu ada hal buruk di sampingnya. Tapi sebelum itu baca buku ini. Apa isinya? Dear Rahma, 1977 bulan 12 tanggal 3. Apa makanan yang saya sukai? Pertanyaan macam apa ini? Nah, ya tentu saja saya suka makan seblak apel. Ini seblak apa? Seblak apel. Coba baca lagi. Apa artis yang saya idolakan? Tentu ada banyak sekali, tapi saya lebih suka Mick Jagger. Oh, ini kan vokalisnya Rolling Stone ya. John Lennon. Oh, vokalisnya The Beatles. Dan juga Cat Stevens. Apa yang seharusnya akan lu temukan kalau saya meninggal? Berarti orangnya menulis buku ini sebelum meninggal dong. Ya, saya akan mati di gua Stanford
Jika keadaanku utuh selamanya karena terawetkan oleh kristal Petrusin, kalian bisa dekorasi jenazahku. Ih, dia mau banget orang mau nekrofili jenazahnya sendiri. Gila. Tapi kemungkinan besar saya akan tinggal tulang belulang. Nangis Indonesia juga. Apa itu? Tolong balas dendam kepada orang yang sering menyiksaku. Jika kamu ataupun semuanya berhasil, saya tidak akan bergentayangan. Yang membunuhku lebih kejam dan sadis di papa. Berarti dia udah paksa dong. Dia udah paksa oleh... Hah? Kok kosong? Aduh. Pak, ini buku harian jadul macam apa ini? Kok nggak jelas? Dan juga siapa sih yang membunuh dia? Kenapa nggak dikasih tahu aja supaya ini bisa jadi bukti sejarah? Aku pun nggak tahu juga. Tapi ada lagi buku satu lagi. Ini buku petunjuk untuk menemukan mayatnya. Ini kok jadi seperti ini ya desa kita? Hah? Ada buku lagi. Biasa yang bacakan. Apa isi bukunya ya? Quest to find my corpse. Pertanyaan untuk mencari jenazahku. Apa-apaan ini? Ini saya membuat teka-teki sebelum saya pindah alam. Jadi lo harus menemukan pertanyaan pertama. Jika saya membusuk, kalian harus mencari tulang belulang saya dan menyatukannya. Ini bakal menjadi kompleks. Pertanyaan kedua, jika tidak dapat ataupun mayatnya utuh, apalagi halaman kedua. Lo main game ini. Game apa ya dikasih tahu? Jika lo kalah, desa ini bakalan hancur. Hahaha. Apa-apaan ini? Kayaknya kita bakal main game yang dia pertanyakan, yaitu mencari tulang berulangnya atau benda-benda apapun. Tapi gimana mendapatkan gua Stanford? Kan gua itu kata orang dan buku sejarah, gua itu kan sudah tertutup semen-semen dan juga semen es. Oh, kamu benar. Kalau seperti ini, kalau begitu, kita perlu ke gua Stanford dan juga untuk memecahkan quest ini. Gue tahu apa yang dah disimpulkan. Yang pertama, selain itu apa yang saya suka artis lain, boleh laki-laki atau perempuan, minimal 5. Dan kedua, yang pertama tadi, makanan kesukaanku. Ini pertanyaan sangat kompleks. Kalau begitu, kita langsung maju.